Tentunya akan segera dilanjutkan. Terima kasih Pak Justin Peter. Tetapi saya mengundang lagi ya, 2 kursi kosong yang tersisa hanya khusus untuk teman-teman Muslim. Jadi yang non-Muslim tidak akan naik lagi, kecuali nanti pada saat debat profesional dimulai itu bisa bergantian. Ya, yang Kristen cukup. 2 yang ada ini hanya tersedia untuk teman-teman Muslim. Jadi Oke, selamat malam, shalom semuanya, shalom Bang Boy, Bang Justin, Bang Mozart, dan teman-teman semuanya. Selamat malam, apa kabar semuanya? Ya, tema malam hari ini ya saya langsung ke tema saja ya, kedudukan perempuan dalam agama ya. Tentunya berbicara tentang kedudukan perempuan dalam agama ya. Perempuan memiliki tempat yang sangat spesial di dalam kekristenan ya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, di sana Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Artinya perempuan, wanita adalah penolong bagi laki-laki. Kalau kita lihat juga di dalam Efesus ya, pasal 5 ayat 25. Di sana bagaimana suami ya harus mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan masih banyak ayat-ayat lain di dalam Alkitab yang menjadikan kedudukan perempuan itu begitu luar biasa, karena perempuan adalah penolong bagi laki-laki. Tapi bagaimana dengan kedudukan perempuan ya dalam pandangan agama lain, khususnya di dalam Islam? Tentunya itu sangat menyedihkan ya. Kenapa saya katakan menyedihkan? Karena sepanjang saya baca berbagai literatur yang saya miliki, perempuan itu hanya dijadikan sebagai budak pemuas nafsu. Ya, contoh misalkan berbicara di dalam surga, An-Naba 33 mengatakan ya, bahwasanya di surga nanti akan disediakan gadis yang berdada montok. Di dalam surat Yasin 55 dikatakan laki-laki itu akan memecahkan perawan perempuan dan lain sebagainya. Dan tidak mengherankan sehingga saat ini banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama, para penulis-penulis Islam yang mengarahkan bahwasanya perempuan itu hanya dijadikan sebagai ladang pemuas nafsu saja. Dan itu akan bisa saya sangat buktikan nantinya ya. Jadi banyak literatur yang berbicara tentang hal itu ya, terkait perempuan yang memang ya, derajatnya itu sangat direndahkan, khususnya di dalam seksualitas. saya ini harusnya kesempatan Dokter Adiani ya. Habis ini Dokter Adiani yang terhormat akan berbicara, tapi saya akan ingatkan lagi 2 kursi ini khusus buat teman-teman Muslim. Jadi kalau ada teman-teman Muslim yang mau naik, langsung saja host saya Muslim tolong naikkan. Jadi kita masih berbentuk diskusi ya, belum one versus one. Jadi kita akan penuhin komal khusus buat saudara-saudaraku yang Muslim. Silakan naik ke atas karena ini tempat buat kalian saudara Muslimku yang terhormat. Kita akan mendengarkan pembicara kita berikutnya yang terhormat Bu Dokter Adiani. Host bisa berinteraksi ke host, ingatkan aku dengan apa namanya yang tentang yang di netizen di typingan itu yang menyatakan bahwa ada perkataan dari Tuhannya Yesus itu yang keliru di dalam Al-Quran terkait wanita. Ya, ada tidak pernyataan Tuhannya Yesus di dalam Al-Quran terkait perempuan yang Anda nilai memiliki adalah keliru penyampaian Tuhan itu. Harusnya seperti ini loh Tuhan. Gitu loh. Yang mana yang keliru? Kalau Anda mengatakan bahwa wanita itu fitrahnya memiliki otak setengah, nonsen. Itu Anda yang buta baca. Anda buta tulis, buta baca, buta huruf Anda. Di dalam Al-Quran Tuhan itu tidak pernah menyatakan bahwa fitrah ibunya Yesus
itu adalah berotak setengah. Bahkan binatang, Tuhan jenis binatang saja otaknya nggak setengah. Loh, kamu menghina-dinakan jenismu sendiri. Binatang aja nggak otaknya setengah, kok kau mau-mau aja disebut manusia itu otaknya setengah. Hei, itu sesamanya Yesus loh. Kau menghina-dinakan ibunya Yesus. Yang ada itu adalah fitrah manusia itu memiliki akal pikiran yang apa? Tidak penuh. Tetapi fitrah pada wanita itu memiliki kepenuhan hati nurani. Memiliki kepenuhan hati nurani. Untuk itulah Yesus tidak akan pernah menjadi manusia seutuhnya kalau dia tidak berpasangan. Kalau dia tidak menikah dengan Maria Magdalena, maka Yesus tidak akan disebut manusia utuh karena kesetengah penuhan dari hatinya ya tidak akan terisi oleh kepenuhan hati Maria Magdalena. Begitu pula sebaliknya, kesetengah akal pikiran dari Maria Magdalena tidak akan dipenuhi oleh full akal pikiran daripada Yesus. Makanya di surga terdahulu, Bapak dan ibu moyangmu itu, yang mana yang duluan kena makar atau tipu daya? Bunda Hawa atau Panda Adam? Bunda Hawa karena beliau memiliki kepenuhan hati. Maka beliau punya perasaan yang, jadi beliau itu rasa kasihannya tinggi karena dia perempuan. Kenapa Adam itu tidak gampang terpengaruh, tidak gampang kena makar? Karena dia memiliki kepenuhan akal. Itu beda fitrah. Kalau kau ingin menyamakan fitrah wanita dan perempuan, kenapa kau tidak melahirkan kau laki-laki? Kenapa kau tidak hamil? Kau mau menyamakan kan wanita dengan pria? Baik, sangat direkomendasikan para debater untuk melihat waktu timer yang ada di atas ya. Masing-masing dikasih 3 menit. Terima kasih untuk Bu Dr. Adiani, saya melihat semangat dialektis di dalamnya. Lanjut. Oke, puji Tuhan, terima kasih ya. Ibu tadi udah bilang dan mengakui bahwa akalnya tidak penuh ya. Ini untuk penegasan dan pengakuan Bu Dokter tadi ya. Ini kita buka ini di Polri 1462 ya, Sahih ya. Ini kita tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian, wahai para wanita. Udah jelas nih, wanita kurang akal seperti yang diakui tadi sama Bu Dokter ya. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nah, Nabi menjawab, bukan persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki. Jadi kalau Bu Dokter tadi bersaksi ya berarti cuma pakai setengah akal gitu. Ini kata Rasulullah ya ini ya. Bukan persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki. Mereka menjawab, ya benar. Tuh, Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal. Ya Bu ya, terima kasih ya Bu ya. Udah diakui ya Bu ya bahwa wanita itu kurang akal ya Bu ya. Terima kasih. Dan satu lagi Bu, tidak pernah ada kata Yesus dalam Al-Quran Bu ya Bu ya. Jadi jangan klaim-klaim asal klaim-klaim Allah di Al-Quran itu Tuhannya Yesus ya Bu ya. Itu udah jauh ya nanti ya. Nah sekarang kita lanjutkan ini. Bukan hanya kurang akal saja nih. Bukan hanya kurang akal saja, tapi nih yang dikatakan Pak Syair berdarah tadi cukup mendukung juga. Di mana di Al-Baqarah 223 nih, istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu, bercampurlah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimana kamu sukai, hanya pelampiasan nafsu Bu, tidak lebih Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Jadi kalau mau dipakai suami Bu kapan-kapan ya siap ya Bu ya. Itu ya meskipun dalam keadaan mabuk, di sini nggak diceritakan loh Bu ya. Terserah itu ya, terserah. Ini Al-Baqarah 223 ya Bu ya. Oke, dan bukan hanya itu lagi, masih banyak lagi sebenarnya, tapi ya mungkin nanti buat bikin ibu kaget aja ya. Jadi kalau ibu tadi bilang kalau iya memang benar kurang akal, ya terima kasih ibu untuk tadi untuk menegaskan tadi, makanya saya tunjukkan ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu ya karena pengakuannya. Lain kali Bu kalau mau mengaku ya jangan terang-terangan Bu. Ya nanti malu loh Bu kalau mengakunya terang-terangan. Karena di sini ibu juga mewakili sebagai wanita muslim.
Waduh, kalau mengaku kurang akal ya berarti ibu sendiri mengaku bahwa di Islam itu tidak disepadankan bahwa wanita itu memang tidak lebih baik daripada pria. Seperti itu, Ibu. Terima kasih ya, Ibu, sekali lagi. Ya, Bu, ya. Oke, terima kasih waktunya. Sampai detik ini host, tidak ada firman, tidak ada perkataan dari Tuhannya Yahshua Yesus Isa yang terbantahkan bahwa Tuhan menyatakan Yesus itu setengah hati, fitrahnya setengah hati, memiliki perangkat panca indera batin berjudul hati nurani hanya setengah, ya, tidak sama dengan istrinya, pasangannya Maria Magdalena. Maria Magdalena fitrahnya dianugerahkan perangkat panca indera batinnya berjudul hati nurani, itu tidak setengah tapi satu full, ya. Itulah yang disebut dengan soulmate, belahan hati, belahan akal. Kenapa ada istilah belahan hati? Karena hati Yesus itu terbelah hanya setengah. Jadi kalau Anda semua melarang Yesus itu menikah, menemukan belahan hatinya pada diri Maria Magdalena, maka kau pembenci Yesus. Kau anti Yesus. Kau menginginkan Yesus itu tidak merasakan sebagai manusia yang utuh. Manusia yang belahan hatinya itu dia dapatkan dari fitrah perempuan. Kalau kau mengatakan bahwa fitrah wanita itu adalah poliandri, kau gugat Bunda Maria, ibunya Yesus. Kenapa beliau tidak mencontohkan, memberikan teladan poliandri kepada kaum suku Nasrani atau Nazaret di zaman itu? Kau harusnya tunjuk-tunjuk tuh. Dia anti apa dia? Dia anti gender kalau begitu. Apa anti ada diskriminasi tuh Bunda Maria tuh? Masa laki-laki aja yang boleh poligami di zaman itu? Sementara Bunda Maria tidak bisa poliandri. Siapa pelaku itu? Tokohnya ada di dalam Bible. Kenapa cari-cari di luar Bible? Di dalam Bible, wanita sangat diceritakan itu sangat hina dina. Ruhnya najis, jasadnya hina dina. Bahkan terhadap anak kandung dari sosok tokoh sentral di dalamnya, Nabiullah Lut. Wanita anak kandungnya langsung dua dizinai perempuan dua, putri kandungnya, darah dagingnya, diperlakukan seperti apa? Itu perlakuan wanita di dalam Bible. Jangan jauh-jauh cari di luar Bible. 1200-an Bible menyatakan. Oke, waduh, sorry ya. Nikmatnya onani, tinjauan hukum tentang onani menurut Al-Quran dan hadis ya. Tapi nanti saya bahas teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Islam juga meyakini bahwasanya mahkota perempuan itu adalah kepalanya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika wanita Muslim, wanita Islam banyak yang menggunakan kerudung untuk menutupi mahkotanya. Tetapi ya, karena terlalu sibuk menutupi mahkota kepalanya dengan kerudung, dengan penutup kepala, ya, tanpa sadar, ya, mahkota yang bawah itu selalu dijadikan pembicaraan. Apakah mahkota yang di bawah itu yang lebih sensitif, yang malah diumbar-umbarkan, dibahas ke sana kemari sampai ke surga? Banyak kitab-kitab yang menulis hal itu. Tolong Bu Dokter, ketika saya membaca kitab ini, jangan langsung cari kaca kemudian langsung melihat bibirnya atau mulutnya. Bahaya ya. Di dalam kitab Fathul Izar misalkan ya, menyelami rahasia seksologi di dalam Islam. Ini ditulis oleh Kiai Haji Abdullah Fauzi. Ya, tolong Bu Dokter ya, jangan berkaca langsung lihat bibirnya ya, jangan ya. Rahasia penciptaan keperawanan. Yang pertama,
Bila mulut seorang perawan lebar, pertanda V-nya juga lebar. Bila mulutnya kecil, pertanda V-nya juga kecil. Nah, bila seorang perawan sempit mulutnya, maka sempit pula V-nya. Bila kedua bibir perawan tebal, pertanda kedua bibir V-nya juga tebal. Bila kedua bibirnya tipis, pertanda kedua bibir V-nya juga tipis. Bila bibir mulut bagian bawah tipis, pertanda V-nya juga kecil. Jangan-jangan sudah berkaca Bu Dokter ini, lihat bibirnya tebal apa tipis bibir saya ini gitu kan. Bila mulut atau lidahnya sangat merah, pertanda V-nya kering. Bila mancung hidungnya, pertanda tidak begitu berhasrat untuk senggama. Tapi kayaknya hidung Bu Dokter ini mancung sih. Bila dagunya panjang, pertanda V-nya menganga dan sedikit bulunya. Bila alisnya tipis, pertanda posisi V-nya agak ke dalam. Bila raut wajahnya lebar dan lehernya besar, pertanda pantatnya kecil dan V-nya besar serta sempit. Dan seterusnya. Terima kasih. Pantas ya. Pantas ya. Bukunya ya, Kidung Agung Salomo Pornografi. Patungnya, patung caful ajang porno aksi. Pemuja patung caful rata-rata otaknya mesum. Berarti apa itu? Anda itu pertanda anti Yesus, anti sosok Kristus yang asli. Anda pro Paulus, Anda pro Kristus yang palsu. Kalau Anda mengatakan saya harus mengobok-ngobok Al-Quran, permisi. Tidak ada secuil pun dari perkataan Tuhannya Yesus yang berada dalam Al-Quran yang Anda temukan cacatnya. Tidak ada kekeliruan sedikit pun dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam Al-Quran. Bahwa Yesus itu hanya memiliki setengah hati. Bahwa Maria Magdalena itu hanya memiliki satu hati. Jadi benar, Yesus itu setengah. Maria Magdalena yang satu. Untuk apa? Panca indera batinianya berjudul hati nurani. Jadi apa yang kau banggakan dengan kesetengah hatian daripada diri Yesus? Sama aja dengan kalian. Sama setengah hati. Sama-sama non Tuhan. Jenis manusia. Jenis pria. Jadi kalau kau mengolok-ngolok kesetengah hatian daripada kesetengah akalan daripada ibunya Yesus, sama saja kau mengolok-ngolok kesetengah hatian daripada Yesus. Kalau kau mengatakan bahwa apa? Bahwa Yesus itu tidak berhijab. Di dalam Bible dikatakan baik pria dan wanita yang muslim ya, yang domba, sosok domba, makhluk yang penurut, makhluk yang mudah diatur, makhluk yang memeluk ajaran Tuhan. Makhluk yang menuruti kehendak Tuhan, semuanya berhijab. Tidak pandang jenis kelaminnya pria apa wanita. Yesus berhijab. Maka mustahil Yesus itu pamer-pamer itil, apalagi sambil di tiang jemuran. Ya, nggak ada Yesus itu pamer itil di publik tuh. Nggak ada, karena beliau berhijab. Tahu hijabnya beliau itu menutupi aurat perhiasannya. Yang mana yang disebut perhiasan pada diri Yesus? Yang anunya itu. Yang sedua telur sesatu pisang itu. Mana ada beliau itu pamer-pamer. Gak pernah ada sejarah Yesus itu umbar aurat. Umbar perhiasan. Bukti. Ya, mohon maaf terpotong Bu Dokter ya. Untuk para speaker disarankan untuk lihat timer yang di atas ya, supaya dipadatkan, elaborasi waktunya juga tepat gitu ya. Mohon maaf terpotong. Dan teman-teman di bawah yang mengatakan bahwa wah ini Dokter Adiani diturunkan aja. Tidak, Dokter Adiani tidak berbuat kesalahan apapun dari tadi. Karena ini masih diskusi bukan debat ya teman-teman. Satu kursi kosong untuk teman-teman muslim yang mau naik, silakan. Oke ya, terkait
masalah di bawah perut ya, bahwasannya katanya Bang Zainuddin tadi betul-betul dijaga dan lain sebagainya. Bang, kapan-kapan ya belilah buku-buku seperti yang saya tunjukkan. Misalkan kayak gini nih Bang. Ini buku tentang Kama Sutra Al-Quran Bang. Ditulis oleh Abu Bakar Maulana. Abang pengen tahu nggak seperti apa isi dari Kama Sutra Al-Quran ini Bang? Wah, ada gambarnya kayak gini nih Bang. Wah, ini Bang. Wah, ini Bang. Us. Ini Kama Sutra Al-Quran ini Bang. Wah, ini Bang, ini Bang. Cia, jeder. Waduh. Kok bisa seperti ini Kama Sutra Al-Quran ini Bang? Wah, ini Bang. Waduh. Waduh. Tapi saya yang paling suka ini gambar yang ini nih Bang. Wah, ini nih. Ini Kama Sutra Al-Quran ini Bang. Ini judulnya ini. Nih, silakan bisa di SS teman-teman ya. Bisa di SS ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Aisyah ya. Saya akan membawa salah satu hadis Sahih Sunan Ibnu Majah jilid yang kedua. Ini dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Maka kami datang ke Madinah, kemudian kami singgah di pemukiman Bani Al-Haris dan seterusnya. Aisyah dinikahi pada umur 6 tahun. Masih umur 6 tahun dinikahi, tetapi apa yang dilakukan oleh Baginda di dalam kitab Al-Maghazi Muhammad, sumber sejarah tertua tentang kisah hidup Rasulullah, apa yang dilakukan Baginda kepada Aisyah? Baginda berujar kepada Aisyah, semoga Allah memotong tanganmu. Coba bayangkan, kasihan ya, kasihan Aisyah. Aisyah sudah dinikahi umur 6 tahun. Setelah dinikahi umur 6 tahun, dia didoakan sama Muhammad, semoga Allah memotong tanganmu. Coba bayangkan. Apakah seperti ini mendudukkan perempuan, menjaga derajat perempuan, martabat perempuan, mendoakan istri yang masih belia dengan doa seperti ini? Semoga Allah memotong tanganmu. Masih banyak lagi data-data yang bisa saya bongkar ya. Ini masih saya siapkan, udah saya buka semua ini. Tinggal saya bongkar sebentar lagi ya. Masih banyak ini ya, nggak usah khawatir ya. Kalau masalah data ya nggak usah khawatir. Tapi saya berharap teman-teman Islam ini ya, khususnya ibu satu ini ya, jangan modal congor Bu ya. Biar nggak saya nilai lagi bibirnya Bu ya. Ya, on cam tunjukkan data baru congor Bu ya. Terima kasih. Saya ini firman berjalan, Pak. Saya ini Quran berjalan. Di lisan saya disimpan firman, Pak. Maka barang siapa yang menginginkan firman, ambil di bibir saya yang seksi ini. Ciptaan Tuhannya Yesus. Hah, kau nggak ada syukur-syukurnya kau. Ya, jadi gini aja, host. Kalau kita ingin membandingkan itu, host, firman hantam dengan firman. Perkataan Tuhannya Yesus hantam dengan Tuhannya Justin. Ya, itu namanya apple to apple. Kalau kau mengutip perkataan iblis, wangsitan iblis, Bible gospel kumpulan mantra setan, nyanyian setan, bullshit, nggak ada bantahan kalau begitu. Kalau begini yang namanya bantahan ya. Kalau Tuhannya Yesus mengatakan wanita itu adalah rahim, wanita itu adalah ladang ya, yang tumbuh bibit dengan subur ya. Bibit itu hanya tumbuh di ladang yang subur gitu. Sementara Tuhannya Justin menentang itu, mengatakan bahwa wanita itu septic tank ya. Jadi kalau tidak ada pernyataan Tuhanmu Justin yang menyatakan bahwa wanita itu septic tank, wanita itu adalah anus, wanita itu adalah usus besar, maka sampai kapanpun, sampai tidak ada bantahan dari Tuhanmu Justin, maka Tuhannya Yesus tetap perkataannya yang maha benar. Tidak ada satupun perkataan Tuhanmu Justin di dalam Bible yang menyatakan wanita itu bukan ladang, wanita itu bukan rahim, wanita itu septic tank, anus, usus besar, lubang tai. Gak ada seperti itu di dalam pernyataan Tuhanmu di dalam Bible. Gak ada. Terus
Tuhanmu mengatakan bahwa manusia fitrahnya lemah, bukan lagi lemah, maha lemah. Jadi sejak kau oe-oe, Yesus itu oe-oe, menangis oe-oe. Apakah dia tidak maha lemah di saat itu? Berarti apa? Tuhannya Yesus berkata yang maha benar. Karena memang benar. Manusia itu fitrahnya, azalinya dia, pabrikannya, kondisi kodratinya, pembawaan luhur, bawakan pabrikannya itu memang maha lemah, memang maha zalim, memang maha jahil. Jahil itu bukan bodoh, ya, bukan bodoh. Jahil itu tidak tahu, persusan daripada kata alim. Kalau alim itu dia nggak buta, kalau jahil itu dia buta. Domba buta itulah domba jahil. Ya, makanya domba jahil, domba itu digunakan merujuk kepada Muslim. Baik, sebentar, Bu Dr. Adiani, terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih. Baik, teman-teman, untuk para speaker, terima kasih untuk 4 kali putaran yang masing-masing telah mendapatkan 3 menit. Berikutnya, ini adalah putaran terakhir, teman-teman. Kalian masing-masing akan mendapatkan 4 menit. Jadi, Pak Estemiau akan mendapatkan 4 menit, Bu Dr. Adiani, Pak Justin, Pak Moshat, Pak Syair Berdara, Pak Jainuddin, dan Pak Fresker akan mendapatkan 4 menit. Ini adalah putaran terakhir, teman-teman. Karena setelah ini akan ada debat profesional 1 versus 1. Oke, barusan mengutip surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab ayat 59, kita akan lihat seperti apa asbabun nuzulnya ya. Ini adalah kitab Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti ya. Terkait surat Al-Ahzab ayat 59 mengenai kerudung. Di sini dikatakan, Ibnu Sa'ad mencantumkan dalam kitab At-Tabaqat bahwa Abu Malik berkata, para istri Rasulullah terbiasa keluar di waktu malam untuk buang hajat. Orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu untuk mengganggu dan menyakiti mereka. Ketika kejadian itu diadukan kepada Rasulullah, beliau pun segera menegur orang-orang munafik. Namun mereka justru menjawab, kami hanya mengganggu para hamba sahaya. Kemudian turunlah ayat agar tampilan mereka berbeda dengan hamba sahaya yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat hijab, ayat jilbab itu berkaitan dengan buang hajat. Nah, begitu Bang Jainuddin ya. Ini datanya ya. Ini berkaitan dengan buang hajat. Ya, ini ada di Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti. Ya, jadi seperti itu. Terkait Muhammad mendoakan Aisyah dengan doa semoga Allah memotong tanganmu. Ini ada di dalam apa? Di dalam kitab Al-Maghazi. Apakah ini riwayat hadisnya sahih? Mari kita lihat. Di dalam hadis Ahmad 23125 derajat isnad sahih, di sini dikatakan Nabi datang seraya bersabda, apa yang diperbuat oleh tawanan? Aisyah berkata, saya dan wanita-wanita lainnya tidak suka dengannya sehingga ia keluar. Lalu beliau bersabda, apa yang kamu perbuat? Semoga Allah memotong salah satu tanganmu atau keduanya. Ayo, ini ada hadisnya juga. Ahmad 23125 derajatnya sahih gitu ya. Jadi kita pakai dalil semua ya. Berkaitan dengan Bu Dokter tadi ya. Dari tadi Bu Dokter itu modal congor terus ya. Jadi mulut atasnya itu menganga terus. Karena mulut atas Bu Dokter menganga terus, mari kita sedikit bermain-main tamasya ke surga. Ya, kita buka tamasya ke surga.
halaman 348. Di sini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah penghuni surga bisa menggauli istri-istrinya? Jawab Rasulullah, ya, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dengan pi yang tidak pernah lemas, fi yang tidak pernah tertutup. Wah, jadi nanti Bu Dokter, ya, kalau di dunia mulut Bu Dokter atas itu yang menganga terus dari tadi wajar, tapi ingat Bu, nanti fi ibu itu tidak pernah. Terima kasih teman-teman udah menggunakan waktu 4 menit di putaran kelima, di mana putaran terakhir untuk sesi diskusi. Setelah ini seperti yang saya sampaikan, ya, 4 menit dikali 7 speaker yang lalu, kita akan segera memasuki debat profesional 1 versus 1. Dr. Adiani akan bertemu dengan syair berdarah di partai pertama. Remember, data dulu ditunjukkan, baru narasi. 20 menit partai pertama, debat profesional lintas agama Superboy, perwakilan Muslim Dr. Adiani, perwakilan Kristen syair berdarah. Dimulai dari, perhatikan aturannya, kolom komentar bebas. Dimulai dari sekarang. Aku duluan Pak, boleh Pak Syair? Aku Oke, duluan Pak. saya Aku duluan, saya Pak Syair. menunjukkan data dulu ya. Saya mau Aku menunjukkan duluan Pak data Syair. Aku duluan Pak Syair, di boleh? dalam Singkat aja. hadis sahih Singkat aja. Sunan Tirmizi ya. Bentar dulu. Aduh. Saya menunjukkan data ini ya. Ini di dalam Mengerti hadis firman, sahih Pak. Sunan Firman Tirmizi Pak, perkataan Tuhan Pak dikutip. halaman 484. Perkataan Di sini Tuhan, Pak, menceritakan dikutip. tentang Anas radhiyallahu anhu juga berkata, dia Zainab binti Jasi membanggakan diri kepada istri-istri Nabi yang lain. Ia berkata, Kok belajar kalian membaca di sini ya? dikawinkan oleh keluarga kalian Itu udah di masing-masing. luar kepala Sementara Pak. Ya Allah. aku dikawinkan Allah dari atas Data di langit luar ketujuh. kepala Pak, bukan belajar membaca di sini, bukan PAUD Pak di Jadi sini. dari data ini ya bahwasannya dikatakan Muhammad menikahi Zainab dikawinkan Bapak. langsung oleh Allah tanpa wali, tanpa mahar. Tapi terlalu bagaimana banyak, dengan Pak. data-data Anda yang lain keteteran. yang mengatakan bahwasannya pernikahan itu tidak sah kecuali adanya wali? Silakan dijawab. Data dari Tuhanku secara tertulis sudah ditampilkan Pak Justin. Sudah ditampilkan dari kalian semua. Pada saat saya Pertanyaannya, menyatakan data lisan, Pertanyaannya, pada saat saya menyampaikan data lisan di terkait dalam bahwa wanita hadis itu adalah Abu setengah Daud, akal, ya, bukan setengah dan otak, ya. hadis Itu Anda tidak. Silakan di mute mikrofonnya untuk dua debater terhormat. Ya, mohon maaf saya bantu mute-nya. Pelanggaran pertama terjadi di menit 19:23 detik, lumayan cepat. Pelanggaran pertama terjadi kepada kubu debater Muslim atas nama Dr. Adiani karena tidak menghadirkan data apapun itu, harus ada datanya Pak karena Justin sudah yang debat bawa. profesional. Pak Justin yang bawa Silakan tadi, waktu dilanjutkan Superboy, 19 ya menit Allah. 23 detik kepada dua debater terhormat. Silakan. Data dibawa Pak Justin tadi, Superboy. Masa nggak di dalam diingat hadis tuh? Sunan Abu Data Daud tertulisnya ada jilid sama Pak Justin 1, mengatakan ya, bahwa wanita di itu sini setengah akal, dikatakan, bukan setengah otak. ya, setiap wanita Pak yang Syair, menikah tunjukkan data tanpa bantahan, izin Pak. dari walinya, Data bantahan maka Pak bahwa wanita pernikahannya itu tidak batal. setengah akal Pak. Rasulullah Menurut mengulanginya Tuhan Pak 3 kali. Syair, menurut Tuhannya Pak Syair, tampakkan data tertulisnya Pak. Loh, Wanita ini bukan data setengah akal. tertulis. Yang menyatakan Muhammad Tuhan menikah tanpa Tuhan wali. berfirman wanita Ya, tidak setengah akal Pak. Mana Pak? Mana Pak? Data jawab pertanyaan tertulis. saya, Bu Data Dokter. tertulis. Anda bantah tuh Bu data Dokter. tertulis yang ditampakkan tadi Pak. Ini Bu Dokter, Bu Dokter. Apa? Data tertulis yang Sahih ditampakkan siapa Sunan tadi itu yang Tirmizi. nampakkan tuh? Ya, Pak Justin yang juga saya tampakkan tadi data tanyakan, ya, tertulis tentang Muhammad menikahi daifnya Zainab manusia, ini, ya, tentang dikawinkan jahilnya Allah manusia, dari tentang atas langit zolimnya ketujuh, manusia. Itu ya, ditampakkan Pak Justin tanpa data wali. tertulisnya. Itu Tetapi ditampakkan dulu bantahannya Muhammad Bapak. sendiri mengatakan di dalam Dibantah salah satu dulu hadisnya, Bapak. Ya tidak Allah, dibantah sah dulu Bapak. pernikahannya.
Pernikahannya Pak, dibantah batal dulu yang sudah ada, tanpa Pak. izin dari Wanita itu walinya. adalah ladang, Ini bukan ada di septic dalam tank. Itu juga Sahih data Sunan Abu tertulis, Daud. Pak. Ya, Sudah silakan ditampilkan jawab. dari tadi. Mana bantahannya, Pak? Bantahannya mana? Baik, terima kasih. Silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Pelanggaran kedua terjadi. Mohon maaf. Masih di menit 14 lewat menit 19 lewat 2 detik. Pelanggaran kedua terjadi lagi untuk kubu debater Islam perwakilan dari Dr. Adiani. Karena dua pelanggaran telah terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku, mohon maaf Dr. Adiani, tapi lain kali kalau mau ikutan juga boleh. Otomatis terdiskualifikasi dan kalah, dan ini sekaligus memecahkan rekor selama ini sebagai putaran debat tercepat. Karena Pak Syair Berdarah menang langsung di menit tercepat 19 menit lewat 1 detik. Selamat kepada Pak Syair Berdarah, poin 1 untuk kubu Kristen. Dan kita akan mendengarkan dulu pidato kemenangan teman-teman. Ini dia yang sumbangsi 1 poin pertama untuk kubu Kristen, Syair Berdarah, ladies and gentlemen. Selamat. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya ya gak ada perlawanan kayak gini gak seru ya sebenarnya ya. Tapi apalah daya ya, lawannya receh ya. Jadi saya akan membuka beberapa data ya teman-teman ya terkait pernikahan ya, karena tadi sempat dibahas oleh Freshcare ya. Di dalam terjemahan kitab Fathul Qorib ya, jilid yang kedua, di sini dikatakan tidak sah suatu akad pernikahan kecuali dengan adanya wali yang adil. Jadi di dalam kitab ini tidak sah pernikahan kecuali adanya wali ya. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, saya akan membawa dari fikih wanita. Di sini juga dikatakan tidak ada pernikahan melainkan dengan adanya wali. Jadi tidak akan ada pernikahan melainkan dengan adanya wali. Jadi harus ada wali ya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga saya akan bawa dari terjemahan kitab Bulughul Maram. Di sini dikatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali. Jadi tidak akan sah menikah kecuali adanya wali ya. Itu dalil ketiga. Dalil keempat saya akan membawa dari hadis Sahih Sunan Abu Daud jilid yang pertama ya, halaman 810. Di sini dikatakan Rasulullah bersabda, setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal. Rasulullah mengulanginya 3 kali ya. Dalil yang berikutnya dari Sahih Sunan Ibnu Majah jilid yang kedua halaman 179. Di sini juga dikatakan ya, dari Aisyah ya. Ia berkata Rasulullah bersabda, perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh seorang wali maka pernikahannya batal. Dari sekian banyak data yang saya tampilkan, intinya tidak sah pernikahan kecuali adanya wali. Tapi bagaimana dengan salah satu hadis di dalam Sunan Tirmizi jilid yang ketiga, halaman 484, ketika Zainab dikawinkan ya oleh Allah dari atas langit ketujuh tanpa wali. Berarti pernikahannya sah apa tidak? Nah, itu tolong dijawab gitu. Pertanyaannya itu. Dari sekian dalil yang saya tunjukkan, itu sama-sama sepakat bahwasanya menikah tanpa adanya wali itu tidak sah. Tetapi Muhammad sendiri di dalam hadis Sunan Tirmizi yang derajatnya sahih ketika menikahi mantan anak mantunya bernama Zainab, itu menikah tanpa wali. Langsung dinikahkan oleh Allah. Ini merujuk kepada surat Al-Azhab ayat 37 ya. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya ya. Tuhan memberkati.